jadinya itu susah nggak pernah paham duitnya kita bayar pajak terus dikorupsi oleh kalangan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Melung sebagai moderator hari ini. Di sini saya sudah ditemani dengan narasumber luar biasa, ada Nabila Akila. Halo guys. Ada Septa. Halo guys. Dan juga ada Oscar. Halo guys. Nah, sebelum kita masuk ke teori yang berat, kita jawab dulu ya pertanyaan yang paling mendasar ini. By the way, kan masih banyak nih orang-orang yang punya pikiran kayak, dia korupsi uang negara, bukan uang saya. Gimana pendapat kalian terkait orang yang punya pemikiran seperti itu? Ya salah, dikira uang dari mana kalau bukan dari rakyat seperti kita ini. Efeknya investor asing itu takut untuk masuk ke kita, masuk ke Indonesia gitu. Karena banyak pungli mengakibatkan lapangan kerja sedikit. Pengangguran juga makin banyak. Terus kalau misalnya menurut Oscar dan Septa gimana? Ditambah lagi kemiskinan masih tinggi, dana yang harusnya buat bantuan sosial atau subsidi pangan malah dipotong oknum. Akhirnya harga barang naik tapi daya beli kita rendah. Oke, jadinya bahan pokok tuh jadinya tuh semakin naik Iya, ya. semakin naik. Terus Karena juga- daya beli juga rendah gitu. Tapi kan kalau misalnya bahan pokok kan itu sebenarnya sudah di samaratai loh kan di seluruh Indonesia ini kan harganya tuh berapa. Iya. Cuman kadang tuh kayak kalau misalkan danya jadi semakin naik atau mahal itu berarti karena adanya pungli tadi yang kayak dibilangin sama Nabi Iya, aja ya. seperti Kalau itu. menurut si Kalau menurut Septa? aku sih korupsi itu bikin anggaran bocor ya. Hmm? Nah akhirnya negara harus yang namanya menutupi kebutuhan dan kita sebagai masyarakat kan ikut bayar hutang itu Oh ya. lewat dari pajak seperti itu. Oke, benar. Nah, jadi kalau misalkan nih di kehidupan kita sehari-hari, pernah nggak kita nih ngerasain dampak korupsi yang secara langsung? Pasti pernah nggak sih? Contohnya kayak jabatan atau jalan yang baru dibangun tapi cepat rusak, itu dampaknya diduga mengurang kualitas bahan bangunan. Iya nggak sih? Oh, berarti dalam infrastruktur kita ya? Mm. Oke. Kalau menurut Oscar? Nah benar, selain itu pas kita mau urus surat-surat atau dokumen di instansi tertentu, kadang dipersulit kalau nggak ada uang pelicin, kayak uang saku Oke. gitu kan. Nah, Ini merusak mental birokrasi kita. terus kalau menurut Septa apa? Menurut aku sih di sektor pendidikan. Oke, kenapa itu kalau di sektor pendidikan? Sektor pendidikan itu kan banyak yang namanya kita omong itu kan banyak korupsi gitu lah. Korupsi dalam hal apa? Dana bos? Ya, dana bos itu kan, Nah, dana terus? bos, pemotongan uang kayak uang bangunan itu kan, yang kita SPP kan. Nah, Oh, SPP itu juga dikorupsi? ya, dan satu lagi dari kesehatan. Nah, kenapa itu? Kesehatan juga kan sama dengan banyaknya fasilitas sekolah dan rusaknya atau obat-obatan di RS jadi mahal karena anggaran yang digunakan oknum tertentu kan. Selalu anggaran kayak beli obat tuh dipotong kan, anggarannya tuh kan sekian jadinya sekian. Oke, paham. Jadi Dari kalau sektor pendidikan tadi kan yang dari gedungnya dari gedung SPP. dikasih ya itu. Oke. Nah, kita kan tadi udah dijawab ya dari soal ekonomi, sosial tadi kan. Sosial tadi termasuk ya dalam kehidupan kita sehari-hari kayak infrastruktur, bahan pokok, terus tadi pendidikan. Iya, pendidikan. Nah, kalau misalkan dalam kayak dampak korupsi terhadap lingkungan nih. Nah, misal nih ya, maksud aku tuh kayak korupsi bisa bikin banjir atau hutan gundul. Nah, apa benar itu? Menurut kalian gimana? Bisa sih. Apalagi kalau terkait dengan perizinan ilegal atau penyuapan. Oke. Dalam izin tambang dan pembangunan hutan habis terjadi bencana alam, banyak banjir dan tanah longsor. Jadi maksudnya tuh kalau misalkan di biaya infrastruktur tadi itu dikorupsi, jadi kan kayak apa namanya bahan bangunan tuh jadinya kualitasnya jelek ya. Iya, betul. Oke, jadi itu dari dampak lingkungan juga. Betul. Nah, kita ini kan lagi bahas soal dampak lingkungan ya. Kemarin kalian lihat nggak berita yang lagi viral yang di sini kayak di daerah Skip, terus Sudirman, Oh, iya, Veteran, yang Polda banjir banjir, ya. yang mata kaki. Iya,
baru bentar tapi udah semata kaki, terus ada yang motornya mogok gitu. Iya, betul. Nah itu menurut kalian itu beneran diakibatkan sama cuaca yang ekstrim atau ada ya dibaliknya tuh ada sesuatu lah? Nah, menurut kalian itu gimana? Nah, pas banget sih belum. Kalau kita kaitin dari materi podcast kita ini, Palembang sudah sering kena banjir berulang. Masalah klasiknya ada pada drainase yang buruk dan tersisa sekitar 114 anak sungai saja, yang kondisinya makin dangkal sih. Oh jadi ada banyak anak sungai itu yang kondisinya makin dangkal ya. Nah kenapa anak sungai di Palembang itu tuh jadi semakin dangkal perayaannya? Dan juga selain apa penyebabnya, gimana nih cara kota kita itu mengatasi banjir tersebut? Coba tolong jelasin aja. Maksudnya gimana? Jadi gini, pendangkalan sungai itu terjadi karena akumulasi material di dasar sungai. Pertama, tingginya sedimentasi atau endapan lumpur dan tanah yang masuk ke aliran air. Kedua, adanya penumpukan sampah berukuran besar yang dibuang ke sungai sehingga penyumbatan aliran air. Selain itu, banyak lahan rawa yang berfungsi sebagai resapan air sekarang ditimbun untuk perumahan. Dari ratusan anak sungai yang dulu kita punya, sekarang cuma tersisa sekitar 114 saja. Sisanya sudah hilang semua, tenggelam. Oh tertimbun ya? Iya, jadinya. tertimbun, maksudnya tertimbun. Tertimbun maksudnya ya? Iya. Oke, nah jadi kalau misalkan hal itu terus terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun ya, nah kenapa itu bisa terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun ini? Kenapa? Menurut Ya. kalian gimana? Iya, itu termasuk kerusakan alam akibat oknum perusahaan yang harusnya mengolah limbah, tapi malah menyuap petugas supaya bisa buang limbah sembarangan ke sungai. Menurut saya sih begitu. Oh gitu, kalau menurut si Septa? Kalau menurut aku sih ya, satu lagi yang nggak kalah penting, lemahnya pemeliharaan sistem drainase dan normalisasi sungai kita belum berjalan secara maksimal. Dari sudut pandang perilaku manusia, biasanya karena kurangnya kesadaran tiap individu yang masih sering buang sampah ke got atau ke sungai. Ditambah lagi pembangunan kita kan semakin besar ya kan, banyak alih fungsi lahan rawa menjadi kawasan beton, makanya air hujan tidak meresap ke tanah, melainkan langsung mengalir ke sungai membawa sediman lumpur kayak gitu. Bentar ya, makan dulu. Ya udah, aku juga mau makan lah. Lapar nih ya? Apa ya? Makan. Haus, Ini minum, nah. nih, risol nih, Risol, nah. risol. Lapar nih. Bahas korupsi kitanya yang lapar. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Dan itu kan ada satu hal lagi ya Oscar ya, yang nggak kalah penting kan, lemahnya yang namanya pemeliharaan sistem drainase itu dan normalisasi sungai kita yang belum belajar secara maksimal gitu. Terus? Nah, secara logikanya aja, kalau anggaran buatan benar gorong-gorong itu atau drainase dikurangi, kualitasnya kan makin menurun kan. Ya yang namanya demi keuntungan tadi oknum tertentu, otomatis dari tampung air nggak bakal maksimal. Oh jadi daya tampungnya tuh udah maksimal kayak itu maksudnya, makanya banjir. Terus? Ya menantang gubernur kita pun itu menyaingi, sempatnya menyinggung, bukan menyaingi kan, menyinggung kalau sistem pompa air kita tuh berkurang. Kurang atau kurangnya akurat pompa air tadi kan. Oh iya. Ya. Dan banyaknya gorong-gorong tersumbat. Makanya jadinya tuh banjir tuh lama surutnya. Oke, terus? Nah ditambah lagi kan ada yang namanya kabel bawah tanah itu kan. Apa kabel bawah tanah? Ya itu kan otomatis kan sampah-sampah itu kan yang bikin tersumbatnya gorong-gorong tersebut kan. Jadi lemahnya di bagian situ. Menurut Septa sih seperti itu. Oke, kalau sudah? Nah benar itu Septa. Dan kalau ditanya apa hubungannya sama isu anggaran ya, coba deh kita refleksi dari kasus-kasus infrastruktur di Sumsel beberapa waktu lalu ya. Ada kasus apa emangnya? Misalnya sempat ada pemberitaan terkait dugaan korupsi proyek fiktif. Proyeknya fiktif. Iya, di Dinas Perkintan Palembang.
yang sempat diproses hukum waktu itu ya, karena diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah, Seth. Banyak itu miliar Banyak, rupiah. Karena 1 miliar aja kan 1.000 juta gitu ya. Hmm. Makanya miliaran rupiah ya. Miliar rupiah itu berapa nolnya tuh Berapa miliar itu rupiah? Banyak itu. Kalau nggak salah 1 miliar tuh 9 nol ya. Iya, Terus gitu. terus kalau Gimana korupsi dong, ya? yang triliunan itu gimana lagi ya? Ya itu kan Nolnya kalau berapa, triliunan 12? kan- kalau korupsi triliunan itu kan pajak beli yang namanya mobil, jet gitu. Lebih nggak sih? Tidak. Bisa beli Lebih nggak kapal. sih? Iya nggak sih? Iya. Bisa jalan kemana-mana. Kalau Bisa bahas jalan korupsi yang kemana-mana. kayak itu ada kan yang katanya ada berita apa sih namanya yang villa ada lapangan berkuda itu kan pribadi. Oh, Beda iya, sih. iya. Bisa beli pulau gitu ya? Beli pulau. Beli pulau ada sih. Oh bukan. Bukan, itu kan korupsi dengan untuk perkaya diri mereka itu. Iya. Oh, kalau beli gunung boleh nggak di gunung? Bisa Nggak bisa lah. Kalau Bisa beli- kalau beli duitnya pulau. cukup. Kan, Beli pulau bisa loh, bisa loh. kalau triliun Bisa kan loh. bisa. Iya, beli pulau. apalagi kalau Murahnya nih ternyata ya. Iya. Ya murahnya 1 triliun misalnya pajak beli pulau. Untuk diri sendiri, Iya. ya, Iya, untuk keluarga. Makin marak kan makin banyak. Oh, Terus di iya. Indonesia Karena kan kita sendiri ya nggak di pulau kita ya nggak? Oh, Enak ini banget ya buat mereka ya. apa? Buat party dah sih di klubnya. Buat Wow. klub, ya. Iya. Pulaunya. Tidak lagi nyari duit susah-susah ya nggak kontang panting duitnya kita bayar pajak terus dikorupsi oleh Nah. kalangan atas ya. Nah Iya. benar itu. Oh gitu, kalau kayak itu minta turunin beda sih pajaknya. Apa udah bayar pajak biar kita gratis? Nggak bisa kan ada Oh. DPR gitu deh yang udah buat undang-undang. Bayar utang puluh Iya. negara kok kita yang bayar, emang kita ngutang apa? Nggak tahu. Makan kalian ngutang nggak? Enggak. Utang diri sendiri aja banyak ini. Mau bayarin utang negara. Ada Emang ternyata susah Jadi ya. jadi rakyat kecil di Indonesia ini emang susah gitu. Susah. Udah pendapatan kecil ditindas pula ya nggak? Aduh. Ditindasnya sampai kayak mana tuh? Sampai gepeng Iya. nggak? Kan ditindas kan itu masalah Gepengnya. Kan. Ya, Oke. gini ya. Gimana? Berkata dengan Uji Wong tuh kan. Heeh. Jong Palembang tuh kan. Ya, apa ujung yang paling Udah bagus? ditimpa tangga, tertimpa Tertimpa lagi. Ah. Iya. Udah jatuh tertimpa tangga. Itulah. Oke. Oh, sabu. Minum. Oh, jadi kayak itu ya. Iya, Nah, betul. hal-hal seperti ini kan saling berkaitan dengan kualitas infrastruktur publik gitu. Kualitas infrastruktur publik. Itu kan. Oh, kamu dikorupsi ya. Iya. Oh, jadi misalnya nih aku ngasih kau nih duit banyak 1 M. Iya. Buat kau ke jembatan misalnya, tapi aku bahannya yang premium gawat, tapi kok kasihnya yang low. Kayak Iya, gitu. Oh. aku korupsi bahannya. Contoh kayak pembangunan jembatan itu contoh ya, kayak contoh. 100 sak semen gitu kan. Iya, misalnya. Nah, aku korupsi 20% jadi 80 sak semen gitu. Nah, cukup kali datanya gua nih cuman. Cukup sih cukup, tapi Apa jangan-jangan daya kau kasih daya tahannya lebih mudah rapuh. Contoh jembatan itu kan kuatnya kan 50 tahun gitu kan. Nah, buat yang cuma 20 tahun. dikorupsi tadi bisa kuatnya 40 tahun gitu. Oh, Udah gitu. hancur. Iya, soalnya udah dikorupsi dari Oh, berarti itu tuh bahannya yang kau korupsi Iya. ya, bukan cuma cak jumlahnya, tapi bukan cuma dari jumlah, tapi dari kualitas. Iya, kualitas bangunan bahan, tersebut. materialnya Iya. ya. Oke. Nah, terus ada lagi udah itu Be. Sudah. Kan ada lagi satu lagi Apa? kan dari pendidikan tadi kan. Oh, yang apa dari Yang pendidikannya yang dibahas kan, tadi? yang dibahas Infrastruktur tadi kan. bangunan tadi. Iya, kan Sama yang SMP. dikorupsi kan. Iya. Udah dana bos. Iya. Ada lebih- kok dana bos itu dikorupsi kira-kira? Ah, Tahu tahu kan. lah. Kita tahu ya. Kita tahu. Iya. Mungkin ada dari pendidikan, mungkin ada juga ya. Benar. Kan contohnya di TV kan banyak kan. Oh, di Iya, TV betul. Korupsi oh, itu kan. ya. Yang sekarang ini kan lagi ada maret enggak sih? Apa, Yang maret? yang baru ditangkap siapa sih itu yang Menteri Pendidikan sekarang? Nadiem. Iya, iya. Oh, Mas. enggak, itu kan katanya Itu kan nggak terbukti salah. Kan di pengadilan tapi katanya nggak ada buktinya loh. Tapi kok bisa dianya sampai 8 tahun bukan sih? 18. Oh, 18. Nah, makanya tuh banyak yang protes Lebih katanya kayak gini. dari kasus pembunuhan nggak sih? Iya, itu kan. Nah, makanya tadi tuh banyak yang protes katanya kayak gini. Dia waktu di pengadilan tuh kan. Nah, waktu di pengadilan itu katanya nggak ada bukti kalau dia tuh salah. Jadi dia tuh kayak seakan-akan jadi kambing hitam orang. Nah, tapi kita nggak tahu ya gimana benernya. Tapi Iya. yang pasti di pengadilan itu emang nggak ada buktinya kalau dia salah. Cuma tiba-tiba ditetapkan keputusan kalau dia harus dihukum. Terus Iya. dihukumnya karena Hukumnya kesalahan karena- apa? Katanya korupsi. Korupsi dengan uang bukan uang pengadaan Chromebook. Tahu kan pengadaan Chromebook itu loh yang pernah ada mereknya tuh Chromebook gitu. Oh, Nah, tahu, itu kan tahu. katanya tuh
nggak ada di pas di pengadilan tuh nggak terbukti kalau dia tuh emang korupsi sebanyak itu. Dan juga uang dia tuh ya kayak aset pribadi dia, total kekayaannya itu memang dari uang dia sebagai CEO atau founder dari Gojek. Nah itu uang dia murni dari situ katanya, dan bukan dari hasil korupsi. Makanya itu banyak yang protes, tapi nggak tahu ya, makanya dia dihukum di penjara yang mana itu tuh bukan kesalahan dia. Mungkin dia cuma kambing hitam. Nah, pantesan kemarin banyak ngeri banget ya Gojek tentang korupsi ya. yang belain dia kan, pantas kemarin banyak Gojek yang belain dia kan. Iya, Banyak banget sih. sih Banyak emang. banget di situ. Katanya dia tuh menciptakan 4 juta lapangan kerja ya dari Gojek ya. Iyalah kan dia menciptakan lapangan kerja. Makanya dia bilang gini kan, ada yang bilang ternyata gini ya balasan negara ke anak bangsa yang udah mengabdi. Pertama dia udah buat nih kayak perusahaan Coba yang saya makan mendirikan ya boleh makan apa ya. Nah, mendirikan Gojek. Terus dia buka lapangan kerja. Itu kan Kamu berarti mau makan membantu rakyat-rakyat di Indo kan. Tapi kenapa dia malah dituduh kalau dia tuh korupsi padahal dia nggak ada buktinya. Nah, itu yang jadi permasalahannya kemarin. Sedangkan yang benar-benar korupsi atau membunuh hukumannya nggak seberat dia. Itu berat banget sih, 18 Ya kan, tahun. ngeri kan Iya. soal korupsi, tentang orang-orang kayak tadi tuh pejabat-pejabat yang korupsi itu kan jadinya bukan cuma dampaknya itu tuh bukan cuma di diri mereka nih, kalau ketahuan mereka yang dihukum udah kita nggak dapat hukuman, ya kita nggak dapat hukuman tapi kita kena dampaknya tadi itu. Iya. Lapangan pekerjaan jadinya nggak ada, Iya, jadinya berkurang ya. pengangguran banyak Makin ya. banyak ya kan. Tuh, itu tadi masalahnya. Terus bahan pokok semakin mahal karena ada pungli-pungli tadi. Iya, betul. Nah, itu yang bikin kita tuh jadi yang namanya dampak korupsinya tuh sampai ke piring makan kita. Nah, ini nih piring makan nih. Nah, makan jadi Makan. makan. Jadi bukan cuma soal hujan ya atau kayak cuaca ekstrim. Berarti kan ada oknum yang mainin anggaran infrastruktur. Akhirnya tuh kita rakyat yang kena dampak macet, terus juga motor rusak pas banjir, ya kan, benar? Iya, betul. Nah, Bahkan ada riset yang bilang kalau korupsi ya. di perizinan lahan bikin daerah resapan air kita habis. Jadi, banjir di Simpang Polda itu kiriman dari buruknya tata kelola kota yang terintervensi korupsi gitu. Oh gitu. Oke, jadi dari kesimpulannya kalau misalkan dampak korupsi ini nih benar-benar sangat luar biasa terkait dari tadi sosial, ekonomi, terus juga lingkungan, banjir. Contohnya Iya. tuh di kota kita sendiri ada kan Iya. di Palembang ya. Iya, iya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton sekalian, kesimpulannya sebagai mahasiswa tuh kita harus sadar kalau korupsi itu adalah musuh kita bersama. Ingat ya, korupsi mungkin memperkaya satu orang, tapi memiskinkan satu bangsa. Jadi kita mulai jujur dari hal-hal kecil, kayak misalkan nih jangan titip absen, terus kalian jangan contek, jangan bolos. Nah, buat kalian yang udah kerja nih ya, misalkan ya baik yang mahasiswa sambil kerja ataupun orang-orang luar yang bekerja profesional. Kalau misalkan belum jamnya selesai, kalian jangan pulang dulu. Jadi selesaikan dulu sampai jam kerja kalian selesai, baru kalian balik pulang gitu. Itu kan contoh korupsi waktu ya, kalau yang hal kayak gitu. Nah, jadi terima kasih untuk Nabila, Septa, dan juga Oscar atas diskusinya hari ini. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Saya Melum, sampai jumpa di podcast berikutnya. Waduh, bye. Berkaitan dengan kualitas infrastruktur dan publik. Korupsi itu berarti dampak yang luar biasa sih. Terus Efeknya masuk ke Indonesia, jadi takut. masuk ke Indonesia. Rusak.